Jika Anda pergi sebelum tanda 2 menit, Anda tidak akan pernah melihat wanita dengan cara yang sama lagi. Karena inilah kebenaran pahitnya, wanita menguji pria sepanjang waktu. Beberapa melakukannya secara tidak sadar, yang lain melakukannya dengan sengaja. Jika Anda tidak tahu cara mengakali permainan ini, Anda akan dipermainkan lagi dan lagi. Pernahkah Anda merasa seperti seorang wanita mengirimkan sinyal campur aduk? Suatu hari dia ada di dekat Anda, hari berikutnya dia sedingin es. 1 menit dia menertawakan semua lelucon Anda, hari berikutnya dia mengabaikan teks Anda. Itu membuat frustrasi, membingungkan, dan sejujurnya itu dirancang untuk mengacaukan pikiran Anda. Tetapi itulah mengapa Anda ada di sini. Karena dalam video ini saya akan menguraikan psikologi di balik permainan pikiran wanita. Mengapa mereka melakukannya, bagaimana menemukannya, dan yang terpenting bagaimana mengakali wanita manapun yang mengira dia bisa mempermainkan Anda. Percayalah kepada saya, pada akhir ini Anda tidak akan pernah dipermainkan lagi. Mari kita masuk lebih dalam. Tanda 1. Permainan sinyal campur aduk. Ketika dia panas, lalu dingin, lalu panas lagi. Apakah Anda pernah merasa seperti mengejar bayangan? Suatu hari dia menertawakan semua lelucon Anda, mengirim pesan kembali dalam hitungan detik, mungkin bahkan memulai rencana. Lalu tiba-tiba, boom! Dia dingin seperti es, balasan singkat, tidak ada emoji, tidak ada antusiasme. Anda bertanya padanya, apa yang salah? Dia menjawab, tidak ada, aku hanya sibuk. Inilah kebenarannya, Anda sedang diuji. Wanita yang bermain game berkembang dalam ketidakpastian karena itu membuat mereka merasa memegang kendali. Mereka tahu pria yang terpikat dengan validasi akan terus mengejar, terus membuktikan dirinya. Dan coba tebak, kebanyakan pria jatuh untuk itu. Mereka panik, mereka mengirim pesan ganda, mereka berusaha lebih keras, mereka bertanya-tanya, apa yang telah kulakukan salah? Seolah-olah jawabannya terletak pada beberapa kode rahasia yang hanya dia yang mengerti. Biarkan saya bercerita. Ada seorang pria bernama Jake, pria yang sangat percaya diri. Dia bertemu seorang gadis Emily yang tampak menyukainya pada awalnya. Tetapi kemudian permainan dimulai. Dia akan membatalkan rencana pada menit terakhir, mengirim balasan yang tidak jelas, dan ketika dia menjauh, boom! Dia kembali berkata, "Aku merindukanmu." Kedengarannya familiar? Jake bingung. Ia menyukainya tetapi ia merasa seperti boneka yang diikat tali. Jadi ia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan kebanyakan pria. Ia berhenti bereaksi saat wanita itu menjauh. Ia tidak mengejar saat wanita itu bersikap dingin dan panas. Ia tetap tenang saat wanita itu mencoba membuatnya cemburu. Ia bersikap tidak peduli, dan begitu saja dinamika kekuasaan berubah. Inilah yang perlu Anda ketahui. Seorang wanita hanya mempermainkan pria. Ia pikir ia dapat mengendalikannya. Saat ia menyadari bahwa ia tidak dapat menggoyahkan kepercayaan Anda, ia akan menghentikan aksinya atau beralih ke korban berikutnya. Jadi lain kali ia melakukan hal ini, jangan lakukan apapun. Tidak perlu penjelasan panjang, tidak perlu usaha putus asa untuk memperbaiki keadaan. Teruslah bersikap seolah-olah itu bukan masalah besar, karena bagi pria yang benar-benar menghargai dirinya sendiri, itu bukan masalah besar. Dan begitulah cara Anda memenangkan permainan sinyal campur aduk. Tanda 2. Taktik umpan dan abaikan. Saat ia menginginkan perhatian, tetapi bukan Anda. Ini taktik klasik. Ia akan memberikan petunjuk bahwa Anda sangat berbeda dari pria lain. Ia akan mengirim pesan genit di larut malam. Ia bahkan mungkin mencondongkan tubuh saat berbicara dengan Anda, membuat Anda berpikir, sial dia menyukaiku. Tetapi saat Anda menunjukkan ketertarikan, dia menghilang. Dia berhenti membalas, bertindak jauh, atau tiba-tiba menjadi sibuk. Lalu tiba-tiba, dia menarik Anda kembali. Mengapa? Karena dia tidak pernah benar-benar menginginkan Anda. Dia hanya menginginkan peningkatan perhatian. Pikirkanlah, beberapa wanita mengumpulkan perhatian pria seperti orang mengumpulkan sepatu Keds. Mereka bahkan tidak memakai setengahnya. Mereka hanya suka tahu mereka memilikinya. Ada pepatah lama, saat Anda berhenti berguna bagi seseorang, Anda akan melihat niat sebenarnya mereka. Jadi bagaimana Anda mengakali permainan ini? Dengan membalik naskah. Alih-alih memberinya perhatian yang dia harapkan, Anda melakukan yang sebaliknya. Ketika dia mengirim pesan genit, alih-alih melompat untuk membalas, Anda mengambil waktu Anda. Ketika dia tiba-tiba bertindak tertarik lagi, Anda tidak menghargai perilaku itu.
Anda tetap tenang, bahkan jauh. Kebanyakan pria tidak melakukan ini. Mereka merasa harus bermain bersama, terus memberi makan ego, terus membuktikan bahwa mereka layak. Tetapi pria yang bisa pergi tanpa ragu-ragu, itulah pria yang menang. Ambil contoh Michael. Michael menyukai gadis ini, Sophie. Dia akan menggoda dan bertindak seperti dia menginginkan sesuatu yang nyata sampai dia mengajaknya keluar. Kemudian tiba-tiba, dia begitu sibuk dengan pekerjaan atau tidak siap untuk sesuatu yang serius. Pada awalnya dia bermain, tetapi suatu hari dia merasa cukup. Dia berhenti menanggapi permainannya. Dia tidak marah, dia tidak meminta penjelasan, dia hanya berhenti bermain. Dan coba tebak apa yang terjadi. Seminggu kemudian Sophie ada di DM-nya, "Hei orang asing, kangen ngobrol sama kamu." Michael tidak membalas karena saat itu dia tahu Sophie sebenarnya tidak pernah menginginkannya. Dia menginginkan energinya, perhatiannya, validasinya. Jangan pernah biarkan seorang wanita memperlakukan Anda seperti pilihan sementara. Dia berharap diperlakukan seperti prioritas. Saat Anda berhenti menjadi porno dalam permainannya, dia akan menghormati Anda atau menghilang. Bagaimanapun, Anda menang. Tanda 3, mari kita lihat kemana arahnya. Trik ini mungkin sudah Anda dengar sebelumnya. Anda bertanya padanya kemana arahnya, dan dia memukul Anda dengan, "Jangan terburu-buru, aku hanya ingin mengikuti arus. Aku belum siap untuk sebuah hubungan, tapi aku suka menghabiskan waktu denganmu." Dan apa yang dilakukan kebanyakan pria? Mereka menerimanya. Mereka berpikir, "Oke, mungkin dia butuh waktu. Mungkin jika aku terus bersabar, dia akan datang." Tetapi inilah kebenaran yang dingin. Dia sudah tahu persis bagaimana perasaannya terhadap Anda. Jika seorang wanita benar-benar menyukai Anda, dia tidak akan membiarkan hal-hal samar. Dia tidak perlu melihat kemana arahnya karena dia sudah ingin bersamamu. Ketika seorang wanita membiarkan Anda dalam ketidakpastian, itu karena dia menginginkan manfaat dari kehadiran Anda tanpa harus berkomitmen pada Anda. Anda adalah jaring pengaman emosionalnya, seseorang yang dia senangi bersama, tetapi bukan seseorang yang benar-benar dia hormati atau prioritaskan. Izinkan saya bercerita tentang Denny. Denny menyukai gadis bernama Ava. Dia cantik, lucu, dan sangat penyayang ketika dia ingin. Tetapi setiap kali dia mencoba mendefinisikan hubungan, dia mengelak. Mengapa kita harus memberi label pada hal-hal? Dia akan berkata, sementara itu dia masih berkencan dengan pria lain, menjaga pilihannya tetap terbuka. Denny menunggu, berharap dia akan memilihnya. Berbulan-bulan berlalu, kemudian suatu hari Ava mengunggah foto dengan pria lain, pacar barunya. Denny terkejut, tetapi seharusnya dia tidak benar-benar memilihnya. Dia selalu tahu bahwa dia bukanlah pilihan pertamanya. Dia hanya mempertahankannya untuk mendapatkan perhatian, dukungan emosional, dan validasi sampai dia menemukan pria yang benar-benar dia inginkan. Jadi bagaimana Anda mengakali permainan ini? Sederhananya Anda menolak untuk bermain. Jika seorang wanita berkata, "Mari kita lihat kemana arahnya," Anda berkata, "Tidak, saya tahu kemana saya pergi, dan saya tidak akan menunggu seseorang yang tidak tahu apa yang mereka inginkan." Dan Anda berjalan pergi. Karena inilah kebenarannya. Pria yang bernilai tinggi tidak menunggu berharap seseorang akan memilihnya. Dia memilih dirinya sendiri. Dan jika seorang wanita tidak all in, dia pindah ke seseorang yang lain. Tanda 4. Perangkap kecemburuan. Ketika dia mencoba membuat Anda bersaing, pernah berada dalam situasi ini? Anda berbicara dengan seorang wanita, semuanya berjalan dengan baik, lalu tiba-tiba dia menyebutkan pria lain. "Oh, mantan saya biasa mengajak saya ke restoran terbaik. Pria ini di tempat kerja telah menggoda saya tanpa henti. Teman saya Jamal berkata saya terlihat seksi dalam gaun ini. Bagaimana menurut Anda?" Dan begitu saja dia menanam benih di benak Anda. Anda mulai bertanya-tanya, apakah dia menyukai orang lain? Apakah saya tidak cukup? Selamat, Anda telah memasuki perangkap kecemburuan. Wanita menggunakan taktik ini untuk satu alasan, kontrol. Dengan membuat Anda merasa ada persaingan, dia membuat Anda bekerja lebih keras untuk mendapatkan persetujuannya. Dia ingin melihat apakah Anda akan bereaksi, apakah Anda akan mengejar, apakah Anda akan mencoba untuk memenangkannya. Dan kebanyakan pria melakukannya. Mereka menjadi defensif, mereka mulai membuktikan harga diri mereka, berbicara tentang bagaimana mereka lebih baik daripada pria lain. Kesalahan besar karena saat Anda bersaing untuknya, Anda kehilangan kekuatan.
Izinkan saya memberitahu Anda tentang Sutono. Sutono sedang berkencan dengan seorang wanita bernama Vitaloka Angelina Putri. Dia hebat sampai dia mulai menyebut-nyebut rekan kerjanya, Ryan, terlalu sering. Ryan berkata, "Aku harus lebih sering memakai warna merah. Bagaimana menurutmu?" Awalnya Sutono mengabaikannya, tetapi setelah beberapa saat, dia mulai merasa tidak aman. Dia mulai mengiriminya pesan teks, lebih banyak memujinya, lebih mencoba untuk mengalahkan Ryan. Semakin banyak usaha yang dia lakukan, semakin tidak tertarik. Mengapa? Karena sekarang dia memiliki kendali. Dia tahu Sutono terpikat dan dia menikmati perubahan kekuasaan. Tetapi kemudian Sutono melakukan sesuatu yang berbeda. Dia berhenti bereaksi. Lain kali dia menyebut Ryan, dia hanya tertawa dan berkata, "Kedengarannya dia naksir kamu." Semoga dia tidak menangis ketika dia menyadari bahwa dia tidak punya kesempatan. Lalu dia mengubah topik pembicaraan. Begitu saja permainan berakhir. Karena begini, saat seorang wanita melihat Anda tidak terpengaruh, dia berhenti bermain. Jadi, lain kali seorang wanita mencoba membuat Anda cemburu, jangan terpancing. Tetap tenang, tetap percaya diri, dan biarkan dia bertanya-tanya mengapa Anda tidak bereaksi. Itulah cara Anda menang. Tanda 5. Buat dia membuktikan dirinya. Bergerak ketika dia memberikan ujian tanpa akhir. Wanita suka menguji pria, terkadang halus, terkadang jelas, tetapi selalu memiliki tujuan yang sama, untuk melihat apakah Anda akan tunduk pada keinginannya atau tetap teguh pada diri Anda. Anda mengajaknya keluar, dia membuat Anda menunggu. Anda memujinya, dia mengabaikannya. Anda mencoba merencanakan kencan, dia berkata, coba saya pikirkan apa yang dia lakukan." Dia melihat seberapa besar usaha yang akan Anda lakukan dan seberapa banyak yang bisa dia lakukan. Kebanyakan pria tertipu. Mereka mengejar lebih keras, berpikir mereka perlu mendapatkan kasih sayang. Tetapi semakin mereka melompati rintangan, semakin tidak menarik mereka. Biarkan saya memberitahu Anda tentang Tyler. Tyler bertemu gadis ini, Natalie, dan mereka cocok. Tetapi setiap kali dia bergerak, dia mengujinya. Dia akan membatalkan rencana pada menit terakhir, dia butuh waktu berjam-jam untuk membalas, dia akan bertindak jauh hanya untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Pada awalnya Tyler bermain bersamanya. Dia berusaha lebih keras, mengirim pesan selamat pagi, merencanakan kencan yang menyenangkan. Dan setiap kali dia mendorong standar lebih tinggi, pada suatu hari dia tersadar. Daripada melompati rintangan, dia melakukan yang sebaliknya. Dia berhenti memulai. Dia berhenti membuktikan dirinya dan dia menyamai energinya. Jika dia jauh, dia juga jauh. Dan coba tebak apa yang terjadi. Tiba-tiba Natalie mengejarnya. Dia mulai mengirim pesan terlebih dahulu. Dia mulai berusaha karena dia menyadari dia bisa kehilangannya. Dan itulah rahasianya. Seorang wanita hanya akan menghargai apa yang menurutnya bisa dia hilangkan. Jadi, jika dia membuat Anda membuktikan diri berulang kali, Anda berhenti membuktikan dan mulai menjauh. Karena pria yang tahu nilainya tidak pernah meminta rasa hormat, dia menuntutnya. Pada akhirnya semuanya bermuara pada satu hal, harga diri. Wanita akan menguji Anda. Beberapa akan bermain-main, beberapa akan melihat seberapa jauh mereka bisa mendorong Anda sebelum Anda hancur. Tetapi saat Anda memahami permainannya, Anda berhenti menjadi pemain. Anda menjadi orang yang menetapkan aturan. Kebenarannya adalah pria yang bernilai tinggi tidak pernah mengejar, tidak pernah mengemis, dan tidak pernah bermain-main dengan omong kosong. Dia berjalan dengan percaya diri, mengetahui bahwa jika seorang wanita benar-benar menghargainya, dia tidak akan menguji kesabarannya, dia akan menghormati kehadirannya. Jadi inilah pertanyaan terakhir, apakah Anda akan menjadi pria yang jatuh ke dalam perangkap, atau pria yang pergi dan meninggalkannya bertanya-tanya apa yang hilang darinya? Pilihan ada di tangan Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan untuk wawasan lebih lanjut seperti ini. Tulis komentar di bawah, apakah Anda pernah berurusan dengan wanita yang bermain game? Mari kita bicarakan. Sampai jumpa di lain waktu. Tetaplah waspada, tetaplah kuat, dan jangan pernah biarkan siapapun mempermainkan harga diri Anda.